Azab dari Allah, 120 pasukan Israel terjangkit penyakit aneh, kulit melepuh dan sering teriak kepanasan. Militer Israel dilaporkan mengevakuasi 120 pasukan yang terlibat dalam penyerangan jemaah di Masjid Al-Aqsa karena diserang penyakit aneh. Menurut laporan PIC, 120 tentara Israel yang dievakuasi ke rumah sakit terserang penyakit kulit. Para tentara yang terserang penyakit ini mengalami infeksi kulit, pembengkakan, gatal-gatal yang sakit di bagian-bagian berbeda dari tubuh, bahkan kulit mulai kelihatan gosong. Militer telah mengevakuasi investigasi dalam peristiwa ini dan memutuskan mengisolasi pangkalan militer tersebut khawatir penyakit ini menyebar. Juga untuk mencegah serdadu keluar dari pangkalan. Media Israel menambahkan, para spesialis dan pakar didatangkan untuk membahas dan menyelidiki peristiwa ini sebagai upaya untuk mengisolasi penyakit dan menghentikan penyebarannya. Mereka mengirim sampel darah para tentara yang terjangkit ke laboratorium medis untuk menentukan identitas penyakit dan sumbernya. Pasukan yang terjangkit penyakit aneh tersebut juga dilaporkan mengalami depresi berat, bahkan sering mengigau dan menjerit kepanasan saat tidur sambil memukul kepala mereka. Para medis yang menangani mereka menolak memberikan tanggapan. Kabar terbaru, ratusan warga Muslim Palestina menggelar ibadah salat Jumat di luar kompleks Masjid Al-Aqsa, demikian seperti yang dilansir dari islammedia.com. Polisi hanya mengizinkan pria berusia di atas 50 tahun memasuki kompleks masjid. Ketatnya pengamanan di tempat suci Yerusalem oleh pihak keamanan Israel menyusul insiden penyerangan polisi Israel pekan lalu. Seperti ditayangkan Fokus Pagi Indosiar, bentrokan pecah setelah polisi Israel menembaki warga Muslim Palestina usai melaksanakan ibadah salat Jumat. Bentrokan dari Yerusalem Timur meluas hingga pos pemeriksaan Kolandia antara Ramallah dan Yerusalem serta di pintu masuk Bethlehem. Setiap tahunnya 7.000 militer Israel terkena penyakit kejiwaan. Israel Defense Force atau IDF melaporkan bahwa setiap tahunnya ada sekitar 7.000 tentara Yahudi yang gagal menyelesaikan lantai layanan wajib militer seperti diterbitkan surat kabar berbahasa Ibrani Haaretz hari Selasa kemarin. Mereka yang gagal menyelesaikan layanan militer sebagian besar dikarenakan alasan medis dan psikologis. Jumlah ini setara dengan 22% tentara meninggalkan kesatuannya, termasuk diantaranya 14,6% laki-laki dan 7,4% perempuan. Sumber IDF mengatakan bahwa jumlah sebenarnya tentara yang melarikan diri atau tidak melanjutkan wajib militer lebih tinggi, akan tetapi ini tidak dilaporkan secara lengkap dan rinci. Untuk menghindari pelayanan wajib militer, biasanya banyak keluarga Yahudi mengirimkan anak-anak mereka ke luar negeri. Kondisi sebaliknya justru dirasakan warga Palestina yang menjadi korban penjajahan Zionis Israel. Di jalur Gaza saja, minat untuk bergabung dan kelompok perjuangan Palestina seperti Hamas, Jihad Islam, dan lainnya terus membludak. Rakyat Palestina sadar bahwa kemerdekaan mereka tidak dapat diraih kecuali dengan jalan perjuangan dan pertumpahan darah melawan pendudukan entitas Zionis Israel. Masih ingat Ariel Sharon? Kisah kutukan untuk jenderal Israel membantai rakyat Palestina ini hingga terbaring koma selama 8 tahun dan membusuk, berikut ulasannya. Diketahui Ariel Sharon merupakan sosok jenderal Israel yang kontroversial di panggung politik Timur Tengah dan internasional ini. Ia dinilai kejam serta dicap biadab oleh umat Islam di seluruh dunia. Melalui tangan Ariel Sharon berlumuran darah anak-anak dan kaum perempuan hingga warga sipil Palestina yang tak berdosa. Sebuah kutukan kemudian mengakhiri hidupnya. Profil Sharon jenderal yang terkutuk tubuhnya membusuk. Ariel Sharon bernama lengkap Ariel Sky Nerman. Ia lahir di Kfar Malta, Palestina pada 27 Februari 1928. Mengulas kembali artikel kisah kutukan Ariel Sharon yang ditulis oleh wartawan Serambi Indonesia Ansari Hashim 16 Mei. Sang jenderal pembantai rakyat Palestina ini sudah didoktrin keluarga untuk mendukung gerakan Zionisme. Secara mulus, Ariel Sharon menduduki kursi Perdana Menteri pada Februari 2001. Ia mulai masuk organisasi bersenjata dengan bergabung ke kelompok mafia Haganah saat usianya masih 14 tahun. Beberapa tahun kemudian Ariel Sharon masuk Satuan Infanteri Israel Brigade Alexandroni dan gemar melakukan serangan brutal. Jenderal Israel ini kemudian menjabat komandan dan terus melancarkan teror terhadap rakyat Palestina. Karir militernya terus menanjak. Pada 1949 ia dipercaya memimpin unit intai tempur Brigade Golani. Tak hanya berkarir di militer, tahun 1950 Ariel masuk Universitas Ibrani Yerusalem dan mengambil studi sejarah dan kultur Timur Tengah.
Karena konflik Israel-Palestina semakin memanas, setahun kemudian Ariel aktif kembali di militer Israel dengan pangkat mayor. Ia memimpin unit 101 pasukan khusus yang bertugas menyergap gerilyawan Palestina ini dikenal kejam. Pada 1953, mereka pernah membantai 69 penduduk Palestina. Akibat peristiwa pembantaian itu, Ariel mendapat julukan baru, penjagal dari Beirut. Perang demi perang terus dijalani. Ariel mulai dari perang di Teruzan, Suez 1956, Perang 6 Hari 1967, dan Perang Yom Kippur 1973. Perang yang membuat nama Ariel Sharon naik turun itu rupanya membuat nasib tetap berduntuk, mengingat pangkat mayor jenderal berhasil disandangnya. Foto Ariel yang bagian kepalanya berbelut perban saat bertempur di Teruzan, Suez, bahkan menjadi simbol kekuatan militer Israel. Masuk kabinet hingga jadi Perdana Menteri. Usai perang, Ariel terpilih sebagai anggota Knesset, semacam kabinetnya Israel. Akan tetapi pada 1974, Ariel mundur dari Knesset sekaligus pensiun dari dunia militer. Ariel lalu bergabung dengan partai politik yang selanjutnya menjadi kendaraannya meraih kekuasaan, yaitu di Partai Likud. Selain aktif di partai, Ariel juga dipercaya sebagai penasihat keamanan Perdana Menteri Israel saat itu, Yitzhak Rabin. Tahun 1977, Ariel kembali ke Knesset dan menerima jabatan menerima pertanian. Tahun 1981-1983, Ariel menjabat Menteri Pertahanan. Pada periode itu, perang antara Israel dan Lebanon kembali berkobar serta diwarnai peristiwa kelam. Pembantaian 3.000 pengungsi Palestina di Camp Sabra dan Shatila oleh milisi Palangis. Tentara Israel yang menyerbu Lebanon atas perintah Ariel dianggap gagal menyelamatkan pengungsi dan dituduh melakukan pembiaran terhadap pembantaian itu. Nama Ariel Sharon kembali tercoreng dan pria yang telah dicap sebagai penjagal dari Beirut ini memilih mengundurkan diri. Tahun 1984, Ariel membuat manuver politik lagi dan bergabung di Knesset. Sejumlah jabatan yang tak berkaitan dengan pertumpahan darah dipegang Ariel.